Assalamualaikum sahabat perempuan MUI TV. Kita ketemu lagi di podcast Ruang Hati. Sebuah ruang untuk ngobrolin problematika perempuan, keluarga, dan remaja. Seperti kali ini kita mau bahas tentang literasi ekonomi syariah dan bagaimana perempuan membina ketahanan dari rumah. Apa sih itu? Gimana caranya? Nah, hari ini sudah datang ke studio kami Ibu Dr. Hajah Siti Ma'rifah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga undangan. Sama-sama. Sahabat perempuan, Ibu Siti Ma'rifah merupakan Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Pusat. Betul ya Bu ya? Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi perempuan, remaja dan keluarga. Oke, itu dia. Ibu, kalau tadi kita dengar topiknya, kayaknya kan kedengarannya berat banget nih, literasi ekonomi syariah gitu. Kayaknya belum banyak yang tahu tuh Bu, apa sih yang dimaksud dengan literasi ekonomi syariah dan kenapa sih perempuan harus tahu tentang itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa perempuan pemirsa MUI TV dimanapun berada, rahimakumullah. Berbicara soal literasi ini khususnya untuk ekonomi syariah ya, nanti dikaitkan dengan ketahanan keluarga. Nah, literasi ini kan bagaimana kita ini mengembangkan satu budaya kemampuan membaca, kemudian juga memahami ya untuk melaksanakan apa yang kita tuju, misalnya secara visual. Nah, misalnya literasi ekonomi syariah, mungkin selama ini fikih ibadah sudah dilaksanakan banyak, tetapi fikih muamalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi syariah ini belum kita dapat katakan dilaksanakan secara maksimal. Belum lagi nanti inklusinya gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, sebenarnya mungkin nggak sih Bu, kenapa perempuan belum begitu banyak tahu nih tentang ini? Karena selama ini mereka nganggap urusan ekonomi itu urusan laki-laki gitu, urusan suami gitu. Ya, mungkin ada stereotip begitu ya, seperti itu. Tetapi memang soal literasi ekonomi syariah sebetulnya bukan hanya perempuan ya, tetapi juga laki-laki juga masih diperlukan untuk literasi ya. Hanya mungkin karena perempuan ini yang mengatur keuangan keluarga gitu ya. Nah, ini bagaimana implementasi nilai ekonomi syariah ini bisa diterapkan di dalam keluarga, karena ini juga menyangkut ketangguhan ya, atau misalnya ketahanan keluarga. Oke, sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi syariah apa aja sih Bu yang perlu diketahui oleh para perempuan nih, khususnya ibu rumah tangga nih ya? Di dalam prinsip atau kita sebut maqasid syariah ya. Karena kita bicara maqasid syariah dulu. Jadi gimana pertama itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian juga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa, dan juga hifdzul mal. Nah, ini tadi ya, keuangan, menjaga harta, dan juga hifdzul akal, menjaga akal. Ini maqasid syariah inilah yang kita harus terapkan di dalam membangun ekonomi dan juga ketahanan keluarga. Oke. Nah, belakangan ini Bu, dengan ekonomi yang semakin ya naik turun begitu kan, pasti banyak perempuan yang ingin terlibat membantu suaminya dalam ekonomi. Nah, kira-kira batasan-batasan apa sih yang perempuan ini harus tahu nih kalau mau terlibat dalam ekonomi? Kan banyak nih tumbuh UMKM kan. Nah, gimana menurut Ibu tuh? Ya, tentu kan batasan-batasan ini kan sesuai dengan tuntunan ya Al-Quran dan Sunnah yang telah digariskan di dalam agama kita. Misalnya dari kalau perempuan ya tentu harus dapat izin suami begitu ya. Kemudian di dalam transaksi atau mengembangkan bisnisnya ini prinsip halal dan thayyibnya harus dilaksanakan. Misalnya dalam prinsip syariah itu tidak boleh ada riba gitu ya, ada gharar, maisir, kemudian juga maksiat itu boleh ada, dan zulm itu ya, misalnya menzolimi dengan yang lain kayak gitu ya. Jadi itu mungkin prinsip-prinsip selain maqasid syariah juga
prinsip-prinsip dalam syariah, dan prinsip syariah itu yang utama adalah keadilan dan tolong menolong. Jangan lupa itu. Oh, itu yang paling penting ya. Iya. Berarti kalau perempuan itu lagi berusaha, dia harus membantu perempuan lainnya dong berarti. Ada kesinambungan gitu ya. Dengan komunitas-komunitas yang ada, dan terutama untuk membangun sebagaimana tema kita, ketahanan keluarga, karena perempuan ini harus melahirkan keturunan, tidak boleh kita meninggalkan keturunan yang lemah. Tadi kalau saya boleh nyambungin nih Bu, gitu. Indikator sebuah keluarga dikatakan kuat secara ketahanan ekonominya tuh apa tuh Bu? Jadi ya itu tadi apa tuh batasan-batasannya, anak-anak yang soleh, tapi kalau secara ekonominya gimana? Kan sekarang nih maaf nih yang barangkali kan sekarang karena kesulitan ekonomi sekarang banyak ini Bu, banyak pinjol gitu kan, banyak karena kebutuhan meningkat, harga-harga barang naik. Nah ibu-ibu nih yang harus ngatur duit kan kadang-kadang suka terpleset gitu. Ada nggak Bu, gimana nih cara kita memberikan pemahaman kepada perempuan-perempuan di sana? Ya, terutama bagaimana yang merupakan keinginan, ya. Ini bukan keinginan, tapi harus kebutuhan. Jadi perempuan-perempuan ini kan terutama di dalam rumah tangga itu tadi kan, selain Menteri Keuangan ini rangkap nih, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan ya, kan harus mewujudkan ketahanan keluarga ya. Nah, jadi memang di dalam mengelola atau mempertahankan keluarga ya, supaya tadi tidak ada pinjol dan ini, dan memang itu diperlukan tadi kan literasi, kaitan literasi kembali ya, pengetahuan kita untuk jangan lelah untuk mencari informasi. Misalnya kalaupun kita mau mengembangkan usaha ataupun berinvestasi, ini harus sesuai dengan prinsip syariah, dan tentu saja yang sudah mendapatkan izin ya tentunya dari regulator seperti itu. Jadi kita jangan hanya kita tuh tertarik dengan biasanya iming-imingnya tuh ini sekali sih, menarik gitu ya, dengan imbal hasil sekian. Ya, kita harus pikirkan juga dalam mengelola keluarga juga begitu, ada skala prioritas. Nah, terutama juga menyeimbangkan antara kebutuhan tadi dan juga kewajiban yang utama. Jadi bagaimana kita sisihkan dulu tuh ya zakat, infak sodako ini membersihkan harta. Nah, karena gini, kita ini kan tidak hanya menyediakan makanan halal dan thayyib ya dalam arti zatnya, tetapi juga cara perolehannya harus halal dan thayyib. Itu juga menjadi ekosistem halal yang harus kita bangun dalam keluarga. Seperti itu. Berarti para ibu nih harus pinter-pinter kan Bu, memilah dan memilih mana nih yang prioritas utama. Apalagi zaman sekarang nih mendekati Lebaran nih Bu, kan godaan godaan toko-toko online kan bernyanyi-nyanyi nih kan, memanggil kita untuk belanja gitu kan. Nah itu ada nggak sih Bu nasihat supaya coba deh direm deh gitu, dipilih nih yang mana, apa yang didahulukan, supaya kan sekarang banyak pay later. Nah ini nih pay later ini nih Bu yang bahaya gitu. Nah itu banyak kasus-kasus yang beberapa lah, belum lama inilah di 2005-2006 juga kan persoalan pinjol ini tidak hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga bahkan membuat pertahanan keluarga ini bermasalah ya, sampai akhir ada tidak hanya perceraian tapi bahkan ada peristiwa pembunuhan ya, karena mungkin tidak mampu mengatasi masalah ini, bahkan mengajak anaknya. Ini kita prihatin sekali, ini luar biasa prihatin dengan kasus-kasus seperti ini. Nah oleh karena itu tadi kebetulan juga literasi keuangan syariah ini juga kita laksanakan Komisi PRK, Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga, di dalam program yang akan datang ini yang berjalan juga kita akan melaksanakan program Si Cantik. Jadi cakap literasi keuangan bagi perempuan. Nah, karena tadi perempuan ini penting keberadaannya untuk memberikan satu ketahanan dan juga motivasi kepada keluarga agar semua berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi itu salah satu program kita yang akan kita laksanakan. Nah, itu memang saya baru mau nanya tuh Bu. Di umumnya ada nggak gitu kan? Ada. Oke. Nah, terus bagaimana kalau misalnya sahabat perempuan mau tahu nih gimana sih caranya gitu untuk mendapatkan bimbingan itu, melalui apa gitu Bu? Iya, jadi sebetulnya kan ada secara online juga ada ya. Misalnya kayak OJK ada lembaga literasi keuangan syariah. Kebetulan saya juga di Pokja literasi keuangan syariah, ekonomi dan keuangan syariah. Tapi juga kita juga akan mengadakan tadi nanti di berbagai daerah itu untuk
cerdas ya, cerdas dan paham tentang keuangan, khususnya keuangan syariah. Nah, ini penting untuk memberikan edukasi dan literasi kepada perempuan ya yang mengelola keuangan ya, sehingga nanti tidak terjebak nih terhadap pinjol. Nah, ini kan ada juga pinjol sebetulnya ada yang legal begitu ya. Ini kan tapi yang beredar di masyarakat adalah pinjol yang ilegal tentunya. Betul. Nah, karena mudah tadi tergiur keuntungan. Nah, makanya di dalam prinsip-prinsip melihat ya peluang untuk misalnya ingin berusaha ataupun berinvestasi harus diperhatikan apakah ada unsur money game, apakah ada passive income, terus keuntungan yang di luar akal sehat begitu ya. Nah, itu mesti ada sesuatu yang mungkin ini skema ponzi gitu ya. Jadi kita harus waspadai gitu. Iya. Nah, itu Bu, kan misalnya gini, para ibu muda ataupun sahabat perempuan di sana ada yang kepengen nih berinvestasi secara syariah. Gitu kan. Ada nggak sih Bu patokan gitu? Pertama, lihat ininya dulu nih. Ini kalau udah melakukan ini berarti ini dia aman begitu kan. Kira-kira ada nggak batasan-batasan atau gambarannya? Ya, kalau misalnya investasi itu kan kita ada bursa efek syariah, ada reksadana syariah gitu ya, ada instrumen-instrumennya, kemudian yang sudah memang mendapat jaminan pemerintah seperti sukuk ya. Nah, jadi dan juga ada dijamin oleh lembaga simpanan ya atau LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Nah, hal itu harus menjadi perhatian ya untuk para ibu dan kita semua ya untuk aman berinvestasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, insya Allah. Oke Bu, tapi kan tidak semua keluarga atau sahabat perempuan mungkin mempunyai kemampuan secara ekonomi yang baik gitu ya. Ada lagi yang ekonominya mungkin ya pas-pasan atau lemah. Kalau seperti ini Bu, apa sih saran Ibu untuk mereka tuh mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga mereka? Gimana caranya gitu? Ya. Itu bisa dengan kemitraan ya, pola kemitraan. Mungkin kalau kita membuat usaha sendiri tentu perlu susah modalnya besar, ya. Gitu modalnya susah. Nah, sekarang ini juga ada pola kemitraan, ada juga dengan sistem sekarang itu PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, ini juga sudah ada fatwa MUI-nya nomor 75 tahun 2009 ini sudah ada PLBS, tapi yang sesuai syariah ya, tadi tidak boleh ada money game, tidak boleh passive income dan lain sebagainya. Nah, salah satunya mungkin saya ingin menyampaikan ini, misalnya mitra ini seperti ini yang hadir pada hari ini nih, menemani kita ini Susu Barokah, ini juga membangun kemitraan dengan para ibu khususnya nih di dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Jadi ini agar sehat badannya, sehat jiwanya. Kemudian sehat kantongnya, berkah untuk semua. Kira-kira itu yang paling penting. Nah Bu, kalau sahabat perempuan mau nih bikin seperti ini ya, UMKM gini, kira-kira kemana sih mereka bisa mencari panduan atau mungkin mencari arahan gitu? Apakah bisa datang ke Komisi Perempuan MUI? Ya bisa ke TV MUI juga bisa. Oh ya, nah, tuh sahabat perempuan bisa nih datang ke sini. Sahabat perempuan silakan. Oke Bu. Sekarang kalau misalnya ya para sahabat perempuan sudah punya gambaran lah mau bikin apa gitu kan. Nah, pertama-tama apa sih yang mereka mesti rancang gitu? Mereka mesti siapkan modalnya dulu atau cari pasarnya dulu atau apa? Seperti mungkin yang dilakukan oleh Barokah ini biasanya apa dulu Bu? Ya, ini secara umum aja ya. Mungkin secara umum tentu kita harus sudah menentukan jenis bisnis yang mau kita tekuni ya. Pertama gitu tentu kita harus tahu kita mau di bidang apa nih. Ya mungkin sesuai passionnya ya. Pertama karena kalau sesuatu itu tidak kita sukai sulit nih. Pertama kita harus menguasai dan nanti paling nggak kita tahu ya. Ini apa bidang bisnis yang mau kita tekuni. Nah, kemudian riset pasar. Gitu. Kira-kira pasar ini membutuhkan produk yang seperti apa gitu ya. Ini juga harus riset, harus mau belajar. Meskipun kita UMKM, kita lihat UMKM yang sudah ada produk ini saingannya siapa gitu ya. Nah, makanya setelah itu kan kita harus mengembangkan atau menyiapkan ilmu pengetahuannya tadi. Kita harus literasi kembali. Maksudnya ini kita mau yang berbeda dengan produk yang sudah ada di pasaran. Nah, kita akan berikan value-nya seperti apa.
kita. Sehingga di situ ada inovasi produk. Nah, terakhir evaluasi. Nah, kita harus mau evaluasi misalnya produk ini pada saat ini dibutuhkan dengan kondisi demikian, tetapi untuk berikut tentu ada variasi-variasi lain dan terus belajar. Oke. Nah, yang paling penting juga nih Bu, kan karena saingan begitu berat ya di luar sana, saingan begitu berat, dan kompetitor kadang-kadang melakukan hal-hal yang artinya karena mereka bebas nih mau pakai riba kah ataupun mempromosi dengan cara yang haram gitu. Nah, bagaimana para muslimah tidak terjebak? Artinya mereka tetap istiqomah nih dengan jalurnya gitu. Apa sih yang mesti dipegang? Walaupun mungkin ya jadi saingannya kan jadi susah sekali gitu. Ya, kita memang harus konsisten ya, istiqomah. Itu quality control. Quality control ini kan bukan hanya produk, tetapi juga sikap. Dan kita banyak melihat di pasaran ya, maksudnya di pasar gitu. Ini kan kadang orang yang misalnya sudah laku produknya kemudian mengecilkan bentuknya atau menaikkan harganya. Nah, ini sehingga ini kemudian konsumen ini tidak happy ya. Kemudian tidak menjadi tidak mengambil produk itu. Bismillah kalau kita mendasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di syariah ya kan, tadi harus adil, jujur gitu ya. Produk ini inovatif, kita tidak perlu takut bersaing. Biasanya justru kalau ada persaingan itu kreativitas itu muncul, inovasi itu muncul. Jadi kita harus bisa mengambil hikmah dengan persaingan itu, kita meningkatkan kemampuan kita di dalam berinovasi. Oke, ya itu yang paling penting Bu ya, amanat. Kadang-kadang orang juga suka lupa begitu udah maju, udah tuh dilupakan tak apa-apa yang prinsipnya gitu kan. Betul. Nah, tapi Bu sebenarnya kembali nih ke pengelolaan keuangan gitu. Karena ini kan urusannya ibu rumah tangga nih yang waduh berat banget ngatur duit gitu kan. Apa sih tips dari Ibu untuk para perempuan untuk mengelola keuangannya supaya jangan gonjang-ganjing gitu? Ya. Mungkin kalau untuk mengelola keuangan kita memang harus disiplin ya. Kuncinya dari mana mulainya? Ibda bin nafsi. Mulai dari diri kita sendiri karena nanti kita jadi contoh suami dan anak-anak ya. Menginventarisir kebutuhan tadi yang skala prioritas. Dengan demikian dan juga jangan lupa. Jadi jangan nanti tabungan sodako dan zakat itu di poin terakhir. Jadi itu justru apa yang kita dapat sudah dikurangi dulu. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah dan juga kepada orang yang membutuhkan itu prioritas pertama. Nah, kemudian insya Allah itu yang mendapatkan keberkahan. Oke. Nah, sebenarnya Bu ya, kalau misalnya apa yang kita lakukan di rumah itu kan juga dapat dilakukan di bisnis kan. Ya. Artinya kita mengelola keuangan di keluarga sama dengan mengelola keuangan di bisnis sebenarnya sama kan. Betul. Kalau rapi di rumah, rapi di bisnis, begitu ya Bu. Betul. Nah, ada nggak sih workshop dari MUI TV mungkin untuk para perempuan di luar sana tentang begini? Kita pernah melaksanakan entrepreneur muslimah ya, kemudian juga bersama teman-teman dari dunia usaha ya, pelaku usaha maksud saya. Ada beberapa kemitraan yang pernah kita laksanakan untuk juga berkaitan dengan perencanaan keuangan, kemudian juga bagaimana mengelola bisnis dan bahkan pada saat COVID yang lalu juga kita dengan Basnas tuh kita ada program yang namanya jaga usaha. Terus dengan rumah zakat juga kita melaksanakan baik itu penyiapan ketahanan keluarga yang stunting maupun juga penyiapan wirausaha muslimah. Kita laksanakan program. Berarti banyak sekali ya peran Komisi Perempuan ya Bu ya. Ya, karena ini keluarga ini kan menyangkut tidak hanya perempuan. Jadi termasuk juga anak, ayah ya keluarga. Makanya dibilang perempuan tiang ya Bu, tiang rumah ya. Tiangnya miring, rumahnya hancur. Dan perempuan itu kan madrasatul ula, jadi sekolah ya atau pendidik pertama dan utama yang harus menyiapkan generasi penerus. Iya. Bagaimana Bu kita sebagai perempuan menyiapkan dana darurat kan strategi nih. Nah dengan keuangan yang mungkin pas-pasan, apakah masih perlu Bu kita punya dana darurat gitu? Iya. Mungkin kita belajar dari Al-Quran kembali ya, karena tuntunan kita dan kita punya, kalau seperti ini kita ada role modelnya, Nabi Yusuf alaihissalam yang mentakwilkan mimpi 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa kekeringan, kemarau. Jadi bagaimana diajarkan itu memitigasi resiko. Jadi bagaimana 7 tahun itu disiapkan untuk mengantisipasi 7 tahun kemudian dengan kondisi yang berbeda. Nah sebetulnya
sebetulnya hikmah yang kita ambil adalah di dalam setiap kita mengelola keuangan, mau baik rumah tangga maupun juga tadi di perusahaan ataupun di lembaga, tentu prinsip-prinsip ini harus menjadi pertimbangan. Ada dana darurat karena kalau di dalam perusahaan mungkin ada dana tak terduga, begitu ya, di dalam kita juga melaksanakan di organisasi demikian. Oke. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya nih ya perempuan, mereka udah berjalan dengan baik gitu, ngatur. Tapi ada hal-hal di luar sana yang seperti contoh gini deh, ajakan ke arisan gitu kan. Itu kan menggoda nih, arisan ini, arisan itu. Nah, gimana ya gitu. Dia tidak ikut nanti dibilang gimana gitu kan. Ikut itu mengganggu stabilitas ekonomi. Gimana sih supaya perempuan ini istiqomah gitu loh, nggak terganggu bujuk rayuan seperti itu gitu. Ya. Atau memang arisan boleh gitu Bu menurut Islam? Sebetulnya arisan dalam kita akan mungkin istilah ya kalau arisan ini kan bagaimana ibu-ibu ini intinya kan mau berkumpul ya, silaturahim. Nah, kita bisa bikin pola yang berbeda mungkin arisan pada umumnya. Mungkin hal-hal yang sifatnya produktif yang akan dibagikan misalnya untuk tabungan masa depan gitu ya, beasiswa dan lain sebagainya. Nah, memang jangan diarahkan kepada hal-hal yang konsumtif. Selama itu tidak diarahkan ke konsumtif, maka apapun namanya arisan kah ataupun juga kegiatan lainnya itu nggak masalah. Itu ya? tidak masalah. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Sungguh pembicaraan yang sangat banyak manfaatnya untuk sahabat perempuan di luar sana. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Oke, sahabat perempuan MUI TV. Kita mungkin harus introspeksi diri lagi, kita tata lagi keuangan kita, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, supaya ketahanan keluarga kita terjamin. Tidak morat-marit katanya ya Bu ya, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi di Ruang Hati berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Nutella Anwar, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.